Pernah gak sih kamu ngerasa gak ngasih semua yang kamu bisa? Kamu bisa nih, tapi kamu gak ngasih karena kamu tahu kalau kamu total, ya kamu yang paling kecewa. Bukan karena pasrah, tapi ini seni halus kekecewaan yang strategis. Hai semuanya, selamat datang di audio kehidupan. Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Ini tuh sebenarnya tempat atau wadah aku untuk bicara, menuangkan semua pikiran dan perasaanku yang pernah aku rasain atau yang udah aku laluin gitu. Jadi kayak kita tuh sama-sama belajar dari pengalamanku dan pengalaman orang-orang yang mungkin ingin menjadi teman di tempat ini. Jadi kita tuh bakal bicara tentang kehidupan yang setiap hari hal-hal kecil, suara-suara kecil dalam hati itu kita pendam dan kita gak bisa ungkapin itu, padahal kamu punya dan kamu paham rasa itu, tapi gak bisa, bukan gak mau, tapi gak bisa aja. Mungkin karena satu kondisi yang memang kayak sebenarnya tuh kayak kita tuh pantas gak sih bicarain ini di usia yang aku tuh 25 sekarang. Di usia 25 ini kita tuh pantas gak sih ambil hati atau pikirin hal ini gitu. Jadi hari ini tuh kayak bicarain tentang kekecewaan kali ya, kayak kita tuh mundur padahal kita tuh menang gitu. Ada saatnya kita tidak berjuang habis-habisan, bukan karena lemah tapi karena tahu ada yang tak pantas diberi keseluruhannya. Maksudku, kita tuh berjuang habis-habisan ataupun bahkan tidak habis-habisan, tapi gak semuanya harus kita beri karena tuh gak pantas. Ada beberapa orang yang pantas menerima satu nilai value dari kita, tapi ada juga yang memang gak bisa untuk kita beri itu gitu, karena dia gak pantas, karena dia juga nggak memberi feedback baik untuk kita. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau kita mau kasih overall 100% untuk orang lain. Cuman ya kalau over kayaknya mikir-mikir lagi. Di usia segini tuh kayak kita tuh banyak banget buang-buang energi yang memang sebenarnya bisa kita simpen gitu untuk nanti. Karena kan banyak permasalahan hidup yang memang kita gak bisa kondisikan dan kita gak bisa handle di waktu itu juga, walaupun sebenarnya gak harus kita selesaikan di waktu itu. Tapi gak semua permasalahan itu bisa kita tenangkan diri kita. Jadi kayak awalnya nangis, kayak aku tuh suka banget nangis, kayak bikin tenang, jadi ya udah plong aja gitu. Ini tuh bukan tentang jadi pengecut, dan ini juga bukan tentang jadi sok pemberani, enggak. Ini tuh tentang masalah batasan gitu. Jadi kita beri batasan terhadap orang lain, dan ini tuh tentang cinta, tentang mencintai tanpa menenggelamkan diri sendiri. Kadang tuh aku yang selalu kasih waktu untuk orang lain, sedangkan aku melupakan diriku, sedangkan aku butuh itu, tapi orang lain gak bisa memberi, dan kita juga gak bisa memaksain kan. Kalau kita minta waktu orang, sedangkan orang gak bisa, kita tuh juga gak bisa maksa. Jadi kekecewaan itu bisa jadi alat untuk melihat siapa yang tetap tinggal meski kita tidak sempurna, alat untuk melihat siapa yang tulus waktu kita walau kita tidak selalu ada. Jadi kekecewaan yang kita rasa itu sebagai alat kita untuk ngetes siapa nih yang mau berada di samping aku walaupun aku tidak sempurna gitu, walaupun aku diejek, direndahkan,
tertawakan oleh orang lain. Jadi siapa teman kamu yang sempurna, yang melihat kamu sempurna gitu? Orang yang memang kayak kasih kamu waktu dan tempat 100%, orang yang menyayangi kamu walau kita tuh nggak sempurna, walaupun bisa kita hitung jari nggak sih kalau orang-orang yang begitu. Dan karena terlalu banyak dari kita yang kecewa, bukan karena dunia jahat sebenarnya, tapi karena memang kita tuh menaruh harapan di tempat yang belum siap untuk menampungnya. Jadi nggak ada salah, bukan salah orangnya dan juga bukan salah kita, tapi mungkin waktunya tuh kayak belum tepat aja kali ya. Jadi kayak ya udah, nggak salah juga sebenarnya, nggak ada yang salah. Dan seni halus kekecewaan strategis ini adalah ketika kamu tahu kamu bisa lebih, tapi kamu nggak mau lebih karena kamu tahu hasilnya akan tetap sama. Misalkan nih, kita kerja di kantor, kita tuh nggak mau caper, kita tuh punya value yang cukup aja gitu, dengan kata cukup aja gitu, nggak mau cari yang lebih karena kayak nguras gitu kan, nguras energi kita, terus kayak bikin apa ya, selain kita cari caper sebenarnya ada manfaat juga sih, kayak kita cari peluang untuk deket sama atasan itu bisa dari caper juga sih. Cuman karena kita paham cukup, kata cukup tadi kayaknya gak usah dulu deh gitu. Jadi kayak ya udah, nikmatin dulu walaupun orang capek, kita juga capek, tapi kayak rasa cukup itu kayak ya udah, nikmatin aja cukup dulu, jadi nggak buang-buang energi, nggak buang-buang rasa capek berlebihan gitu. Jadi kita tuh paham kalau kita tuh tahu akan kelebihan kita, value kita. Jadi kalau hasilnya sama aja ya udah, jangan berlebihan gitu. Dan justru dari kekecewaan itu, disitulah kita belajar untuk mengatur hati, bukan untuk jadi dingin atau canggung terhadap kepada teman gitu, tapi supaya kita tidak membakar diri sendiri demi menghangatkan orang lain. Itu tuh kalimat kayak kita tuh meluk orang lain sedangkan diri kita belum kita peluk gitu. Jadi kayak ngapain mikirin orang lain sedangkan kita nggak dipikirin oleh orang lain, dan bahkan kita memikirkan orang yang nggak pantas gitu. Cuman kalau kalian mau milih tetap menghangatkan karena kamu menyayangi orang tersebut, entahkah pasangan atau sahabat, yaitu resikonya ada di kalian saat nanti kehilangan atau capek. Tapi kalau aku pribadi, aku mau jalan ketika dua-duanya itu saling berpegangan gitu. Kalau aku rasa temanku atau sahabatku yang udah berbeda, mungkin aku beberapa kali akan mencoba, tapi kayak aku juga tahu porsi aku juga paham dan ngerti kalau kita tuh di umur sekarang ya banyak kesibukannya. Jadi ya nggak ada yang salah-salah juga. Dan kadang kamu harus mundur, kamu harus tahu kalau kamu harus mundur, bukan karena kalah, tapi karena kamu tidak ingin perang yang salah. Kadang kamu juga membiarkan mereka pergi karena kamu tahu kalau kamu kejar, kamu akan kehilangan dirimu. Nah, ini tuh yang aku lakukan. Kita tuh kayak ya udah, biarkan aja. Setelah kita mencoba, kita biarkan siapapun itu untuk pergi, karena jangan sampai kita kehilangan diri sendiri. Jangan sampai hobi kita tuh kayak terbengkalai gitu. Itu tuh jangan sampai. Kita bisa kecewa, tapi kita bisa memilih untuk kecewa dengan anggun. Jadi sebenarnya kekecewaan itu emang selalu ada, luka itu memang selalu ada di setiap orang, di setiap proses kehidupan ini. Tapi kita bisa milih, kamu mau milih kecewa yang sedih banget atau dengan cara elegan yang anggun gitu. Kita bisa pergi diam-diam, bukan meninggalkan ya, tapi kayak lebih menghargai diri sendiri aja. Dan karena pada akhirnya yang menang bukan karena selalu mendapatkan, tapi yang tahu kapan untuk berhenti memberi. Jadi nggak semua orang bisa
berhenti untuk memberi gitu. Dan gak semua konflik perlu diselesaikan, beberapanya juga cukup untuk dijauhi aja, bukan karena sengaja atau tanda kutip jahat, ingin jahat, enggak, tapi kita tuh termasuk manusia yang selalu merasa lebih benar dari kamu gitu. Jangan berlebihan, ya kan? Terus kayak kita juga banyak yang dipikirin, jangan menularkan stres kita kepada orang lain atau kita mengambil energi stres orang itu karena kita ketularan, mungkin karena nggak berani pergi. Dan sebenarnya masalah itu akan jadi masalah kalau dipermasalahkan. Kalau kita punya problem dan kita melulu permasalahkan, tapi kalau kita reda, mungkin itu nggak akan gede, nggak akan berkembang, ya kan? Jadi kayak kita diem aja, menjauh, bukan menjauh karena sengaja, lepaskan aja yang memang bukan untuk kita. Jadi ya udah, nikmatin aja hidup ini, maksudnya hidup yang memang cuman satu kali ini gitu. Jangan terlalu banyak konflik, jadi kita kayak mementingkan konflik itu sebenarnya. Dan kalau kita belum terpapar, ya lebih baik diem aja. Aku juga tipe orang yang suka diem kalau ada konflik, walaupun aku overthinking sendiri, jadi kayak ya udah, habiskan waktu sendiri aja, nanti juga reda, ya kan? Dan semakin kita dewasa ini kayak makin dewasa, makin paham ada beberapa hinaan atau cemooh yang harus dibahas, ataupun cuman senyumin doang, walaupun itu sebenarnya hati itu kayak sakit banget, kayak dikasih air garam. Jadi kayak ya udah, biarin aja, hargai diri kita, nggak perlu kita komentari kekecewaan itu gitu. Dan karena mengeluarkan 1000 kalimat ke orang yang nggak suka sama kita, pastinya juga percuma. Jadi lebih baik kita bodoh amat aja, walaupun sebenarnya sulit, ya kan? Jadi menurutku kalau kita bicara tentang strategi secara halus, ya lebih baik diem aja. Kalau ada yang hina kita, diem aja, walaupun awalnya susah, biar kita nggak terlalu terlihat buruk juga. Jadi ya udah, kita diem aja walaupun sebenarnya kita kecewa, tapi kekecewaan ini tuh ya butuh strategi. Dengan halus, perlahan, dari diem, ya udah kita pergi secara anggun gitu. Dan menurutku siapapun yang dengar ini pasti pernah dan sering merasakan kekecewaan. Aku juga manusia yang biasa aja, nggak ada kata positif mungkin, walaupun aku mempositifkan diriku setiap hari. Jadi pernah nggak kamu merasa kamu sengaja nggak total, sengaja untuk nggak total? Jadi ya udah, komen aja di kolom komentar, karena kita juga sama, aku juga pernah ngerasa kayaknya di situasi itu aku harus nggak total, padahal kita tuh bisa lebih dari itu. Mungkin karena kita punya luka yang sama, tapi caramu menyikapinya itu bisa menyembuhkan orang lain dari kalimat-kalimat indah itu. Jadi stop berlebihan kepada siapapun, dan sampai jumpa di cerita kehidupan, di audio kehidupan ini. Mungkin aku banyak cerita, boleh nanti aku sharing. Dan kalau dari teman-teman banyak cerita, terus di kolom komentar juga, jadi kita bisa sama-sama membaca bahwa kita nggak sendirian. Berdasarkan kekecewaan yang besar atau kecil, itu kita nggak sendirian. Bye semuanya.